Sudah mengikuti Yehun selama 3 hari. Tapi kali ini dia datang ke sore hari. Dia mulai melakukan siaran langsung. Acara ini tidak hanya memiliki tusuk sate naga panggang, juga membuat hidangan liar, masakan khas yang lezat, bahkan menyantap mie bihun asli buatan sendiri. Acara bertahan hidup di alam liar yang bagus, malah berubah menjadi liburan baginya. Gunung Sandong sekarang menjadi tempat wisata. Untuk menghindari makanan basi, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, mencari tempat baru dengan cahaya yang cukup, tempat yang cocok untuk berkemah. Dia berjalan cukup lama, sampai kehabisan tenaga. Hampir tidak bisa bergerak lagi. Dia menemukan pohon buah di pinggir jalan. Buahnya berwarna kuning berserakan di tanah. Dia memungut dan memakannya. Setelah memakan buah yang manis ini, kondisinya akhirnya membaik. Dari kondisi sebelumnya yang basah kuyup, emosinya mulai membaik. Kebetulan menemukan pohon buah. Dia makan sambil memetik beberapa kilogram. Sekarang tidak perlu khawatir masalah makanan. Setelah berkeliling di gunung, dia menemukan jamur di pinggir jalan. Seperti namanya, pasti ini mengandung protein. Dia tidak akan melewatkan kesempatan mendapat nutrisi. Jadi dia memetik jamur, jongkok dan mencoba memakannya. Sayangnya jamur ini sudah tua. Rasanya seperti mengunyah kayu. Selain itu, dia juga menemukan buah naga. Permukaannya penuh dengan warna hitam. Beberapa orang bilang ini bisa dimakan, tapi ada yang bilang beracun. Dia tidak berani mencobanya. Dia menjelaskan, buah naga yang belum matang, dan getah buah naga, beracun bagi tubuh. Tidak bisa dimakan. Tapi buah hitam yang matang bisa dimakan. Jelas dia menganggapnya beracun. Jadi tidak berani mencoba. Singkatnya, dia terus belajar sepanjang jalan. Ketika dia menemukan hutan bambu, dia berhenti untuk mencari tunas bambu. Berjalan sambil makan, mencari tempat yang cocok. Kehidupan sehari-hari cukup menyenangkan. Setelah setengah jam mencari, dia menemukan sebatang pohon dengan tanah yang relatif datar di sekitarnya. Area sekitar terbuka. Sinar matahari terang. Ini adalah tempat yang ideal yang dia cari. Melihat pohon ini dan lereng di sampingnya, dia dengan cepat dalam pikirannya menyusun rencana untuk membangun tempat berlindung. Pertama pergi ke hutan bambu untuk mengumpulkan bambu. Sebagian diikat di batang pohon, sebagian ditancapkan di lereng. Lalu menutupi bagian atas dengan dedaunan. Setelah bekerja keras, dia akhirnya selesai sebelum gelap. Shelter dasarnya sudah selesai. Tidak perlu khawatir akan basah saat hujan. Sisa bambu dan dedaunan digunakan untuk membuat tempat tidur. Dengan begini meski tanpa api, jauh dari tanah yang dingin, bisa membuat tubuh lebih hangat. Hari keempat, dia bertekad untuk memperbaiki shelter. Tadi malam dia secara pasif berbaring di balik kerangka shelter yang basah. Benar-benar tidak ingin mengalami hal ini lagi. Jadi dia pergi mengambil beberapa daun kering, melapisi dua sisi shelter, menggunakan tanah liat untuk merekatkan, meningkatkan kemampuan tahan api shelter. Setelah itu, dia bisa hidup dengan tenang. Kali ini masih menggunakan tanah liat untuk membuat perapian. Bedanya lingkungan dan bahan lebih kering. Persiapan juga lebih matang. Belajar dari kegagalan sebelumnya. Dia tahu menggunakan tanah liat untuk membuat perapian. Gesekan akan menimbulkan retak. Dan jika terlalu kuat akan pecah. Jadi kali ini dia pergi ke ujung perapian. Melepas sepatunya. Mengetuk beberapa kali. Diletakkan di dada untuk menahan api. Setelah menyingkirkan semua bahan yang gagal. Seperti yang diduga, gesekan tubuhnya menghasilkan api. Meniup beberapa kali. Api mulai menyala dengan kuat. Api kecil mulai membara. Batu besar di hati dia akhirnya jatuh. Selanjutnya, dia bisa mulai mencari makanan. Dia menemukan pohon pisang di dekatnya. Ada banyak pisang matang yang jatuh di tanah. Dia menundukkan kepala. Masuk mode berburu. Segera mengumpulkan segenggam pisang.
Rasanya biasa saja. Tapi enak sekali. Mengingat pentingnya tidur untuk bertahan hidup, dia harus meningkatkan tempat tidurnya. Dia mengumpulkan beberapa batu dari tanah, menumpuknya di dekat tebing, membuat 2 dinding cinta, membuat ruang tertutup, menambah kestabilan. Kemudian meletakkan tiang di atas untuk membuat papan tempat tidur. Terakhir melapisi dengan daun karet yang elastis. Selesai dengan sempurna. Bagus. Bagus. Dia menunjuk ke api, sambil makan pisang. Indeks kebahagiaan tantangan langsung meningkat.